itu, maka semua asupanting akan tunduk dan nurut. Dan nantinya tanduk ini akan diletakkan di tempat yang tidak ada penghuninya. Yang jauh dari masyarakat. Yang jauh dari manusia. Ataupun jika memang keberadaan dari asupanting itu tetap menyusahkan, dengan tanduk itu digunakan untuk menundukkan asupanting lalu membunuhnya satu persatu. Jadi kelemahan dari asupanting ada di tanduk yang akan muncul ketika dia dalam keadaan emosi yang sangat luar biasa. Benar sekali. Saya tanya nggak, Dos? Tanyain aja. Ya seperti ini, Pak. Jenengan tadi mengatakan jika kita bisa mengambil tanduk yang menempel pada mulutnya, apa? Atas mulutnya, Ya. itu kan bisa untuk melumpuhkan atau mengendalikan. Pertanyaan saya, jenengan mengatakan asupanting ada rajanya. Apakah kita itu bisa mengambil bebas? Karena kan kita tahu asupanting itu ada kelompoknya. Apakah harus tanduk rajanya atau tanduk bebas dari asupanting yang ketika jenengan mau pancing datang ke sini kita tinggal ambil, atau bagaimana? Tanduk itu adalah tanduk yang sangat langka untuk didapatkan. Dan barang siapa yang berhasil memunculkan tanduk asupanting dan berhasil memegang ataupun memotong tanduk itu, maka itulah yang menjadi rajanya. Bahkan raja sekalipun dari asupanting itu akan tunduk terhadap makhluk-makhluk yang memegang tanduk yang sudah muncul itu. Berarti peran dari tanduk itu seolah-olah seperti mahkota yang dipakai, yang dikenakan oleh raja. Ketika mahkota itu jatuh ke tangan orang lain, semua rakyat dari raja itu akan tunduk kepada yang memegang mahkota tersebut. Benar sekali. Oh. Karena semarah-marahnya asupanting, jika asupanting itu berkelahi dengan asupanting yang lainnya, tanduk itu tidak akan pernah muncul. Ya, saya... Yang dijadikan raja di asupanting itu adalah yang terkuat dan paling tua. Layaknya hukum rimba di alam hewan sana. Nah, ketika salah satu hewan ingin menduduki kekuasaan, dia akan bertarung dan siapa yang paling kuat dia akan menang dan menjadi raja. Benar. Dan raja dari asupanting pun akan tunduk jika melihat salah satu tanduk yang muncul di atas mulut asupanting dan itu dipegang oleh makhluk lain, maka mereka semua akan nurut, akan tunduk, akan takluk. Apapun yang diperintahkan akan mengikutinya. Oke. Ya. Nah terus kayak jenengan memiliki rencana bersama Tuhan jenengan itu kaki apa? Ratno bisa memanggil dan memancing asupanting keluar. Ya, kita menawarkan apakah ada syarat-syarat atau hal apa yang harus kita siapkan untuk memperlancar dari rencana jenengan agar asupanting itu keluar. Seperti ini saja. Jika memang kalian benar-benar memiliki tujuan untuk menghentikan asupanting, nanti malam saya bersama Tuhan saya akan melakukan sebuah ritual sesuai apa yang sudah kalian lihat pada waktu itu. Saya dan Tuhan saya akan memanggil asupanting itu untuk datang. Dan jika kalian benar-benar menginginkan untuk ikut bekerja sama, baiklah saya akan terima.
Dan saya akan berbicara terhadap Tuhan saya. Karena di sisi lain saya melihat kalian yang memiliki kekuatan. Mungkin kekuatan kalian bisa digunakan untuk mengelabui, untuk mengalihkan, dan untuk melawan Asupanting itu. Sehingga di saat Asupanting nanti lemah, Tuhan saya bisa memegang tanduk dari Asupanting yang muncul. Dan terus ini Ya, kita pernah juga ini sih saling tukar informasi ya. Kita pernah juga memancing Asupanting dengan menggunakan bau-bau amis. Apakah ketika nanti malam waktu jenengan melaksanakan ritual itu membutuhkan bau-bau kayak gitu apa enggak? Kalau misalkan iya, mungkin kita bisa siapkan ya. ya benar. Kalau enggak, Mumpung ada nah waktu. mumpung ada waktu kita persiapkan dengan lengkap lah biar rencananya ini benar-benar sukses. Bau-bau seperti itu, jika digunakan, itu akan mengundang banyak sekali Asupanting. Karena itu adalah bagian dari makanan yang dia cari. Namun menggunakan cara saya dan juga Tuhan saya, itu hanya mengundang satu Pak Asupanting saja. Dan itu mengurangi resiko untuk sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah kalau kayak gini kan gampang. Oke Tuhan, sekarang saya sudah mengerti. Tapi apakah cerita yang Tuhan ketahui ini hanya sampai di situ saja? Apakah tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Tuhan? Jika kalian ingin membuktikan dan ingin bekerja sama, ikuti saja. Saya dan Tuhan saya melakukan ritual itu nanti malam. Saya akan pertimbangkan tawaran Tuhan, dan saya rasa sahabat saya akan menerima ajakan Tuhan ini. Dan sebelumnya saya minta maaf atas saya yang mencuri pusaka milik Tuhan, dan saya berterima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Tuhan saya memiliki watak yang sangat pemarah. Dan saya merasakan Tuhan saya sedang melakukan pencarian. Karena Tuhan saya mengetahui energi saya dan keberadaannya di sini. Lebih baik jika nanti Tuhan saya datang, kalian lebih baik pergi saja dan tinggalkan keris ini di tempat ini. Biarkan Tuhan saya yang mengambilnya. Dan saya yang akan berbicara nantinya terhadap Tuhan saya. Ya. Untuk bekerja sama dengan kalian. Dan saya memanfaatkan kekuatan kalian untuk melawan Asupanting. Namun di sini, yang terjadi pada saat peritualan nanti malam, keselamatan itu ada di diri kalian masing-masing. Jika kalian kuat, jika kalian bisa menjaga diri kalian, maka kalian akan selamat. Jika kalian adalah manusia-manusia lemah, jangan salahkan saya dan Tuhan saya yang menyeret kalian untuk berhadapan dengan Asupanting. Ya, saya juga nitip pesan kepada jenengan, tolong sampaikan tujuan kita, kenapa kita selalu mengganggu atau menggagalkan itu, tujuannya kita sama. Tolong sampaikan, karena kalau misalnya kita ngomong sendiri itu wataknya keras seperti itu, takutnya nggak mau mendengarkan. Ya sudah. Terima kasih. Terima kasih atas informasi yang diberikan, dan tolong sampaikan Tuhan saya sudah dekat. Jika kalian ingin bertemu dengan Tuhan saya dan dimarahi oleh Tuhan saya, silakan. terima kasih.
Apa sih? Hah? Ngapa? Ayo dik. Ngapa kok?